kadang kita tambah lagi ya. Jadi kalau velocity ini adalah kecepatan perpindahan ya, darah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi rata-rata kecepatan darah mengalir di bagian aorta proksimal itu sekitar 40 cm per detik ya. Kemudian tapi nanti waktu sistol ya, dia bisa mencapai 120 cm per detik karena kekuatan tekanan yang besar. Bahkan nanti menjadi negatif ketika diastol ya. Jadi waktu diastol, waktu dia relaksasi sebelum tertutup katup aorta, itu menyebabkan sebahagian darah yang di aorta itu balik ya ke arah ventricle. Jadi itu disebut sebagai nilai negatifnya. Kemudian kita masuk ke tekanan nadi, tekanan arteri. Ya, jadi ada istilah tekanan nadi, ada istilah tekanan arteri. Tekanan nadi adalah selisih antara sistol dan diastol, yaitu kalau misalnya tekanan darahnya 120 sistol, diastolnya 40, berarti tekanan nadinya adalah 40 mm air raksa. Jadi kita bisa lihat bahwasanya tekanan nadi ini sangat ditentukan oleh kekuatan kontraksi saat sistol, berarti nilai stroke volume. Kemudian juga sangat ditentukan oleh hambatan di atau tahanan perifer di aorta atau di arteri ya. Jadi kalau misalnya terjadi penyumbatan pembuluh darah atau arteriosklerosis, itu nanti waktu pas dia sistol ya, dia kan berusaha menaikkan tekanan karena ada hambatan ya. Tapi jadi stroke volume-nya dia usahakan kuat. Kemudian waktu pas diastol itu sedikit karena adanya hambatan di katup yang jalan jadi darah mengisi di ventrikelnya sedikit, tapi waktu dia pompakan dia berusaha meningkatkan tekanannya karena ada hambatan. Akibatnya nanti pulse pressure atau tekanan nadi pada keadaan arteriosklerosis itu bisa melebar ya. Jadi itu salah satu alat pemeriksaan fisik sederhana. Jadi kadangkala pada keadaan kekakuan pembuluh darah arteri juga nanti kita bisa jumpai adanya prematur sistol. Jadi kita waktu periksa tekanan darah pasien, kita dengar adanya suara Korotkov yang pertama gitu kan. Nanti setelah ini ya ada suara Korotkov pertama, terus nanti ada jeda, baru nanti ada suara Korotkov berikutnya diikuti dengan tapping sound untuk Korotkov berikutnya. Tapi jadi jangan diabaikan Korotkov yang pertama itu yang mungkin di tempat yang tinggi. Jadi itu menandakan adanya suatu arteriosklerosis juga atau suatu kekakuan pada pembuluh darah arterinya. Nanti di Korotkov di slide berikutnya. Oke, jadi untuk tekanan arteri ada tekanan nadi, ada tekanan arteri rata-rata. Tekanan arteri rata-rata ini menggambarkan, jadi kalau tekanan nadi tadi menggambarkan sistol sama stroke volume ya, sama end diastolic volume, tekanan pada waktu volume stroke volume dikurangi dengan selisih ibaratnya selisih stroke volume sama end diastolic volume. Sedangkan mean pressure ini menggambarkan tekanan rata-rata satu siklus jantung. Ini adalah tekanan darah diastol ditambah sepertiga dari tekanan darah nadi, tekanan nadi. Jadi kalau misalnya dia tekanan darah 120, nadinya diastolnya 80, tekanan nadinya itu kira-kira 93,33 kali. Ya, karena ini
40 bagi 3 kan kira-kira 13 tambah 80, 93,33. Oke. Kemudian untuk tekanan darah, kenapa kita yang dilakukan pemeriksaan tekanan darah itu dia harus sejajar dengan jantung, sebaiknya posisi pasien duduk ya, mansetnya dibuat duduk, tangannya diletak di atas meja sejajar, itu untuk menghindarin efek gravitasi ya. Jadi karena adanya efek gravitasi, tekanan darah di bawah jantung itu lebih tinggi. Jadi kalau kamu periksa tekanan darahnya itu misalnya di arteri poplitea ya, maka itu tekanannya lebih tinggi dibandingkan di arteri mediana cubiti ya. Kemudian atau arteri brachialis. Kemudian kalau misalnya kamu ukur tekanan darah di kepala, misalnya arteri karotis ya kan, tapi nggak bisa ya mau pasang mansetnya. Tapi misalnya di arteri karotis itu tekanan darahnya lebih rendah karena adanya efek gravitasi. Oke, nanti besarnya itu nanti ini ada nggak contohnya ya? Ya ada. Jadi cara menghitungnya adalah besarnya efek gravitasi dikurangi hasil kali densitas darah, akselerasi akibat gravitasi, dan jarak vertikal di atas atau di bawah jantung 0,7 mm air raksa per cm pada densitas darah normal. Densitas di sini artinya viskositasnya. Jadi kalau misalnya contohnya, jadi pada saat orang itu berdiri, bila tekanan darah arteri rata-ratanya misalnya setinggi jantung 100 mm air raksa, maka tekanan arteri rata-rata di kepala, misalnya jarak jantung ke kepala 50 cm, berarti nanti 100 dikurang 0,77 kali 50, dapatlah 62. Jadi kalau di kepala 62 mm air raksa. Kalau di kaki, misalnya jarak kaki ke jantung 105 cm, maka tekanan arteri di kaki itu 100 ditambah 0,77 kali jaraknya. Jadi dapat 180 mm air raksa. Oke. Prinsip dari ini metode pengukuran tekanan darah ya. Jadi saya nggak menjelaskan metodenya karena kan udah praktikumnya kan sudah dilakukan, skill labnya kan sudah dilakukan. Udah nggak kalian skill labnya? Sudah dok. Tekanan darah. Oh sudah dok. Udah ya, bukan pas COVID itu kan. Oke. Jadi prinsipnya adalah darah yang mengalir di pembuluh darah itu adalah laminer. Jadi nggak akan ada suara terdengar kalau kamu pasang stetoskop di sini. Ya, di fossa mediana cubiti, karena darah mengalir laminer itu tidak menimbulkan suara. Misalnya pada kasus ini, pada contoh ini pasiennya tekanan darahnya 120 sistol, 70 diastol. Kan kita pasang manset, terus kita kasih tekanan di atas yang dari arteri yang kita dapat dari palpasi kan 30-40. Jadi waktu palpasi itu kita anggaplah itu sistol, kita naikkan 30 atau 40 mm air raksanya. Kita turunkan perlahan-lahan. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia tadi 120, berarti ketika dia di atas 120, misalnya 150, maka darah nggak ada yang mengalir di arteri brachialisnya. Ya. Oke, kemudian waktu kita pasang stetoskop, kemudian kita turunkan perlahan-lahan, maka darah mengalir melalui celah yang sempit. Ya, darah yang mengalir melalui celah yang sempit pada titik di 120, itulah dia mengalir dengan pada celah yang sempit, dan itulah yang menimbulkan suara. Karena suaranya namanya Korotkoff, timbulnya itu karena alirannya berubah menjadi turbulensi. Jadi turbulensi terus sampai dia di 70, nggak ada lagi suara turbulensinya. Jadi di 120 itu sistol, di 70 itu diastol. 120 itu menggambarkan kontraksi daripada ventricle, 70 menggambarkan relaksasi daripada ventricle. Jadi suara tadi namanya suara Korotkoff. Ada 5 fase, fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Fase 1 ini adalah suara yang pertama kali terdengar, jelas ya. Normalnya dia repetitif, jadi berulang, kemudian tapping sounds ya, gitu kan. Dan ini kalau kamu misalnya udah kamu pasang stetoskop kamu, kemudian kamu juga raba nadinya, jadi itu akan
sejalan dengan nadi yang teraba, ya. Kemudian tekanan pada dua tapping sounds itu dianggap sebagai tekanan sistolik puncak. Kemudian fase 2 adalah suaranya itu mulai kayak menghembus, ya, kayak desa yang menghembus, ya. Oke, ini adalah suara tapping tambahan, ya, ketika cuff-nya itu dibuka. Suara fase 3 ini lebih keras, ya, jernih, ya. Ini ketika arterinya dibuka lebih lebar. Fase 4 dia mulai lagi menghalus, ya. Suara menghembus yang lebih halus, ya. Fase 5, nah ini udah mulai hilang, ya. Dan fase 5 yang hilang ini berubah dia tadi yang turbulensi menjadi laminer, ya. Dan fase 5 ini yang dianggap sebagai tekanan darah diastolik. Normalnya tekanan darah itu di arteri brachialis, ya, pada posisi duduk pada orang muda, dewasa muda itu 110/70, ya. Oke, ini merupakan hasil kali dari, ingat ya, tekanan darah itu hasil kali cardiac output sama peripheral resistance. Ya, jadi nanti kalau ditanya misalnya berapa peripheral resistance atau berapa cardiac output atau berapa tekanan darahnya, terus tahu nilainya, ini berarti sudah harus tahu, ya, karena tinggal kali-kalinya saja. Ada memang kesepakatan bahwasanya tekanan darah itu akan meningkat bertambah usia, tetapi berapa nilai penambahan itu masih tidak jelas. Jadi kita tetap sepakat bahwasanya tekanan darah normal itu 110/70. Oke. Itu sirkulasi arteri. Kita masuk ke sirkulasi kapiler. Jadi pada suatu waktu hanya 5% darah yang masuk di kapiler, ya. Jadi volume darah paling banyak itu di vena, ya, di sistem vena. Kalau di kapiler itu dia cuma 5%. Ya, kalau di arterial itu cuma 1/3. Di vena itu 2/3, ya. 5% ini sangat penting karena inilah yang merupakan tempat pertukaran antara nutrisi dan oksigen yang masuk ke dalam jaringan ataupun CO2 dan sisa produk metabolisme yang masuk ke sirkulasi. Karena respirasi internal, ya, atau pertukaran zat itu berlangsung antara kapiler dan sel-sel atau jaringan. Oke. Jadi pertukaran itu sangat tergantung kepada kapiler daripada jaringan. Berapa tekanan kapiler? Jadi nanti kapiler itu kan penghubung antara sistem arteri dan vena, ya. Jadi nanti beda antara di arteri sama di vena. Oke, ini juga harus diingat, ya. Jadi tekanan kapiler itu bervariasi, tetapi umumnya kalau kita lihat di nail bed, di kuku, ya, kapiler, pada ujung arteri itu 32 mm eraksa, kemudian pada ujung vena 15. Jadi lebih besar memang di arteri karena memang jalannya itu kan dari arteri ke arah vena, ya. Kemudian pulse pressure-nya pada ujung arteri, kapiler ujung arteri itu 5 mm eraksa dan pada ujung vena itu 0, ya. Kemudian velocity-nya, ya, karena dia sangat pendek, velocity-nya juga sangat kecil, ya, cuma 0,07 cm per detik. Tetapi itu sangat membantu karena di situ terjadi proses pertukaran zat. Jadi dengan velocity yang sangat kecil maka sangat membantu pertukaran zat dengan cross-sectional areanya yang lebih besar. Jadi transit time dari ujung arteri ke ujung vena itu sekitar 1-2 detik, ya. Oke, kemudian keseimbangan dengan cairan interstisial. Jadi kan kapiler, baru interstisial, baru jaringan. Jadi kapiler ini dia dindingnya kan cuma sel endotel yang sangat tipis. Jadi sangat mudah bahan-bahan untuk berpindah, ya, melewati celah antara sel endotel ataupun gas-gas melewati dinding kapiler. Bentar ya, Dek.
Oh, punya si Ayu. Punya si Ayu nanti diambil ya. Oke, selanjutnya apa faktor yang bertanggung jawab untuk transport zat ya. Jadi transport zat itu sangat tergantung kemampuan difusi sama filtrasi. Berarti difusi dan filtrasi itu kalau untuk filtrasi berarti tergantung kepada perbedaan tekanan antara ujung arteri dan ujung vena. Difusi itu sangat bergantung kepada permeabilitas daripada kapiler, dan permeabilitas kapiler itu juga sangat tergantung kepada tekanan tadi ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kapiler. Oke. Jadi ini yang tadi saya bilang, ini kapiler ujung arteri, arterial end, ini ujung vena, venal end. Jadi rata-rata kan tadi 5% kan dari volume darah total, atau sekitar kalau dalam harian itu 3 liter per hari ya. Cairan yang difilter ya, difilter dari kapiler. Jadi nanti tidak semua yang 3 liter itu akan, jadi nanti kan dari ujung arteri dia memfilter, nanti diangkut oleh pembuluh limf, kemudian nanti ada yang sebagian dia diabsorpsi oleh ujung vena dan masuk ke sirkulasi vena. Jadi nggak semua yang dari filter itu akan diabsorpsi. Ya. Sebahagian besar ya, dia akan diangkut oleh pembuluh limf dan masuk ke sirkulasi limfatik. Ya. Oke, sesuai dengan hukum Starling forces ya. Jadi ada dua kekuatan yang mengatur cairan yang mengalir di kapiler. Yang pertama tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan lateral yang ada di pembuluh darah, yang ada di darah ya, yang mendorong darah itu keluar dari kapiler ya. Sebaliknya ada lagi tekanan osmotik. Jadi kalau tekanan hidrostatik itu mendorong keluar darah, cairan keluar dari kapiler, tekanan osmotik itu adalah yang mempertahankan atau yang menarik cairan tetap di kapiler. Jadi Starling forces ini diambil dari seorang fisiologis E.H. Starling, dan ini orang yang sama yang membuat hukum Frank Starling pada jantung. Jadi untuk tekanan osmotik dia sangat ditentukan oleh konsentrasi zat yang terlarut. Jadi kalau misalnya semakin banyak kolesterol di dalam darah, maka onkotik atau tekanan osmotiknya akan semakin besar. Ya, koloid onkotik sebenarnya yang sering disebut. Jadi perbedaan tekanan antara perbedaan zat utama antara cairan plasma dan cairan interstisial itu terutama kan plasma sama interstisial itu kan sama-sama di luar sel. Jadi cairan plasma dan cairan interstisial itu kita sebut sebagai cairan ekstrasel. Dan keduanya ini perbedaan sebenarnya sama komposisinya kecuali pada satu bahan yaitu protein. Jadi protein paling banyak itu di plasma. Jadi membentuk tekanan yang kita sebut sebagai colloid osmotic pressure atau disebut juga oncotic pressure. Kecepatan filtrasi sangat tergantung kepada tekanan-tekanan Starling tadi, yaitu tekanan hidrostatik ya, perbedaan atau hydrostatic forces gradient, perbedaan tekanan hidrostatik yang ada di kapiler dikurangi dengan tekanan hidrostatik yang ada di interstisial ya. Kemudian dikurangi lagi tekanan onkotik yang ada di plasma, dikurangi dengan tekanan osmotik yang ada di interstisial. Jadi nanti cairan itu akan berpindah, itu tergantung dengan konstantanya, ini adalah permeabilitasnya, nilai permeabilitasnya, tergantung terhadap Starling forces-nya atau net filtrasi pressure. Jadi tekanan filtrasi pressure itu selisih tekanan hidrostatik kapiler dikurangi tekanan hidrostatik interstisial dikurangi tekanan onkotik kapiler dikurangi tekanan osmotik interstisial. Sehingga nanti kita akan dapatkan misalnya tadi tekanan di nail bed ya, hidrostatiknya 32 untuk ujung arteri, kemudian onkotiknya 25. Ujung venul dia tekanan hidrostatiknya 15, onkotiknya 25.
Kemudian nanti net flow cairan yang keluar masuk itu lebih kurang 3 liter. Jadi kalau kita lihat di sini di ujung arteri lebih besar tekanan hidrostatiknya kan. Jadi dia sifatnya adalah filtrasi. Sedangkan pada ujung vena yang lebih besar itu tekanan osmotik, tekanan menarik. Maka dia adalah absorpsi di ujung vena. Oke, kalau misalnya yang terjadi adalah tekanan hidrostatiknya ditingkatkan menjadi 35, ya kan? Sementara tekanan venanya tetap ya. Tekanan hidrostatik venanya tetap di 15. Maka filtrasinya bagaimana? Yang masuk kemari, yang masuk ke intersisial menjadi lebih besar ya, karena lebih besar di sini 35 misalnya kan dikurangi. Berarti kan tekanan hidrostatiknya lebih besar dibandingkan tekanan osmotiknya. 35 kurang 15 ya kan, berarti kan jadinya 20 ya, dikurang lagi yang ini yang sama ya, misalnya 0 gitu, artinya nanti filtrasinya, jumlah yang difilter menjadi lebih besar. Itu yang terjadi pada tekanan darah tinggi. Jadi pada hipertensi yang terjadi adalah hydrostatic pressure-nya yang meningkat, sehingga nanti net filtration-nya meningkat. Jadi nanti pada hipertensi kita akan jumpai adanya edema, ya, cairan yang menumpuk terutama di tungkai. Oke, jadi sini nih ya enggak sama sih seperti yang tadi ya, ujung arteri 37 misalnya tekanannya tekanan kapiler hidrostatiknya ya. Ujung vena ini dia di 17 ya. Oke, gitu. Hampir-hampir sama, ini konsepnya sama. Jadi kamu baca lagi. Oke, kemudian kapiler. Kenapa kita disuruh sering-sering olahraga, ya kan? Dengan kita sering olahraga, maka jaringan itu akan bersifat aktif. Dengan dia bersifat aktif, maka di kapiler itu rupanya ada sphincter, ya, prekapillary sphincter. Maka dengan kita olahraga, prekapillary sphincternya akan dilatasi. Akibatnya nanti, ini dilatasinya karena adanya bahan-bahan akibat olahraga, kan jadinya ada asam, laktat, ya kan? Kemudian hipoksia itu akan menyebabkan dilatasi. Ini disebabkan terbentuknya bahan-bahan metabolit dari jaringan yang aktif dan juga karena berkurangnya aktivitas saraf simpatis, vasokonstriktor simpatetik, vasokonstriktor ya. Karena ini untuk otot rangka ya. Jadi kalau pada otot rangka, kalau kita olahraga, dia itu akan dilatasi ya. Oke, kemudian akibatnya nanti kan prekapillary sphincternya kebuka, maka nanti darah akan masuk ke jalinan kapiler ini, sehingga nanti lebih merah dia nanti kulitnya. Kalau waktu istirahat, kapilernya kolaps, ketutup. Jadi nanti darahnya bypass langsung dari ujung arteri ke ujung vena. Ya. Yaitu sistem kapiler. Masuk kita ke sistem vena. Vena ini, sirkulasi vena ini yang menyebabkan darah dari vena bisa balik ke jantung, ya, itu disebabkan karena kontraksi jantung atau heartbeat. Kemudian disebabkan lagi waktu inspirasi tekanan intratorakal yang makin negatif, ya. Kemudian dibantu lagi oleh kontraksi otot rangka, terutama bagian tungkai yang menekan vena atau kita sebut sebagai pompa otot rangka. Apa yang terjadi waktu pas heartbeat atau kontraksi jantung? Jadi waktu pas heartbeat, sistol itu menyebabkan venous return itu menjadi lebih banyak. Makanya kalau olahraga, jadinya jumlah darah yang balik ke jantung makin banyak. Jadi nanti yang misalnya dia cardiac outputnya cuma 5 waktu istirahat, waktu olahraga bisa 25 liter per menit. Kemudian thoracic pump ya, waktu inspirasi tekanan intrapleural itu menjadi negatif dari minus 2,5 menjadi minus 6. Dan penurunan ini akan menyebabkan makin banyak, membantu makin banyak darah yang balik ke jantung atau venous return.
Kemudian muscle pump. Jadi ini pada vena tungkai itu ada katup ya, katup vena. Jadi waktu kita kontraksi ritmik, maka yang tadinya ini ketutup ya kan, ini yang relaks misalnya, dengan dia kontraksi ini didorong yang di dalam, ini kebuka, relaksasi, kebuka lagi, masuk yang sini, terbuka, kontraksi, dan begitu seterusnya. Jadi kontraksi ritmik daripada otot rangka tungkai ya waktu seorang itu berdiri itu menyebabkan tekanan vena menjadi lebih rendah, lebih kecil dari 30 mm air raksa, dan nanti akan mendorong darah balik ke jantung. Pada pasien dengan varises atau varicose vein ya, itu katupnya inkompeten, jadi dia nggak bisa membuka ya. Akibatnya nanti darahnya akan stasis di sini di vena, itulah nanti jadinya biru-biru ya varises, dan nanti bahkan bisa terjadi edem karena di sini terlalu banyak darah yang menumpuk, nanti tekanan hidrostatiknya meningkat, maka mendorong cairan keluar. Tekanan vena di kepala. Pada posisi kita berdiri tegak, tekanan vena di bagian manapun di atas jantung itu berkurang karena ada pengaruh gravitasi ya, sama seperti tekanan arteri tadi. Pada vena leher itu bahkan bisa kolaps, di mana venanya itu bahkan bisa mencapai 0 ya. Ini penyakit ya, emboli udara. Jadi waktu kita infus, pasang infus, kalian belum skills lab ya. Nanti di skills lab dermatomuskuloskeletal itu kan pasang infus. Jadi waktu pas kalian pasang avokat ditusuk pembuluh venanya. Kemudian kalian pasanglah selang infusnya. Kalian harus memastikan selang infusnya itu nggak ada udara waktu cairan itu mau dimasukkan. Ya kan, jadi jangan langsung dimasukkan selangnya. Ya kan, ada botol, kalian tusukkan botol itu dengan selang infus, pastikan airnya itu ngalir semua di sepanjang selang infus itu, baru dimasukkan ke avokat yang udah dibuka tadi. Ya. Kenapa? Karena udara itu tidak seperti cairan, dia bisa compressible, bisa ditekan ya, sehingga kalau dia ada di sirkulasi itu sangat berbahaya. Gerakan maju darah itu sangat tergantung kepada darah yang bersifat tidak bisa dikompres ya, incompressible, tidak bisa ditekan. Kalau misalnya ada udara dan itu masuk ke jantung ya, itu kita sebut sebagai emboli darah, emboli udara, dan itu bisa menyebabkan penghentian sirkulasi dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi dalam hal pemasangan infus itu harus diperhatikan. Makanya kalau kalian lihat infus pasien misalnya udah habis gitu kan, itu harus cepat-cepat dimatiin. Udah sempat ada yang kosong, itu dibuang dulu udaranya, baru diisi lagi. Tekanan vena, yang mengukur tekanan vena. Pada tutorial kan ada tekanan vena jugularis ya. Tekanan vena itu mengharapkan ada dua ya, tekanan vena sentral dan tekanan vena perifer. Tekanan vena itu diharapkan bisa menggambarkan tekanan di atrium kanan. Tekanan vena sentralis itu kalau dilakukan dengan memasang kateter langsung ke vena torakalis ya. Dan ini biasanya dilakukan pada pasien kateteris pasien yang dirawat di ruang ICU. Jadi monitoring tekanan vena sentralisnya dengan dipasang alat monitoring ke vena torakalisnya. Ya. Kemudian ada yang kita lakukan waktu pemeriksaan fisik itu adalah pemeriksaan vena perifer, itulah tekanan vena jugularis. Ya, dan ini diharapkan bisalah menggambarkan tekanan vena sentral. Perkiraan tekanan vena sentral dengan mengukur distensi vena jugularis eksterna pada waktu pasien berbaring dengan kepala sedikit di atas jantung. Jadi dia berbaringnya nggak rata tapi setengah duduk ya. Jarak vertikal antara atrium dan tempat vena yang kolaps ya, itu dianggap tempat dengan besar tekanan yang 0. Kan tadi kan ada yang di sini ya. The neck vein collapse above the point where the venous pressure is close to zero. Jadi ketika dia kolaps di leher ya, itu dianggap sebagai 0.
jarak vertikal antara atrium kanan dan tempat vena yang kolaps ya, itu adalah tekanan vena dalam milimeter darah. Makanya satuannya itu kan milimeter H2O ya. Jadi pasiennya dengan setengah berbaring setengah duduk gitulah ya. Ini sudut Lewis kita sebutnya ya, bagian yang ujung sternum ya. Kemudian kita buat garis khayal. Oke, kita kan mau lihat yang kolapsnya ini, ya, itu yang titik nolnya. Makanya normalnya dia kan dia -2, lebih kurang -2 milimeter, sentimeter air raksa atau milimeter, sentimeter air raksa, sentimeter air. Jadi ini turunkan. Kalau dia nampak distensi itu pasti positif, karena normalnya kalau kita tekan ke bawah dia nggak akan nampak distensi. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini suara jantung 1 terjadi waktu QRS ya. Suara jantung 2 waktu gelombang T ya. Oke. Karena suara jantung 2 itu kan waktu dia diastol. Jadi tepat setelah repolarisasi daripada ventrikel. Oke, selanjutnya sirkulasi limfatik. Sirkulasi limfatik fungsinya adalah mengangkut cairan dan protein yang keluar dari kapiler tadi ya, waktu pas ini di ujung ini. Nah ini. Jadi nih sirkulasi limfatik tujuannya mengangkut cairan yang di sini. Jadi nggak semua di sini yang diangkut, cuma 10% yang diangkut. Sebagian besar lebih banyak diambil oleh pembuluh limf. Oke, mengangkut cairan dan protein ya yang dikeluarkan oleh kapiler ke sirkulasi, ya sistem sirkulasi. Walaupun dia sistem limfatik, nanti dia berakhir juga ke sistem vena. Nanti dia masuk ke ductus thoracicus dan ke vena subclavia yang sisi kiri, sisi kiri, baru nanti masuk ke vena ke atrium kanan. Kemudian apalagi mengangkut lemak yang diabsorpsi. Jadi fungsinya lagi yang lain ada mengangkut lemak yang diabsorpsi pada usus halus dan ditransfer ke sirkulasi ya, ke sistem sirkulasi. Kemudian dia berperan sebagai filter. Jadi fungsinya yang sangat penting itu adalah sebagai imunitas, berperan dalam sistem imun ya, penyaring untuk menangkap dan menghancurkan patogen asing. Sistem limfatik ini sistemnya adalah satu arah ya, dari interstisial menuju ke sirkulasi. Cuma dia bukan close ended ya, dia open ended karena di sini dia nggak ada ujung lagi. Jadi ada jaringan terbuka ya, masuk ke pembuluh limf, ikut aliran limfatik, nanti ada sebagian masuk ke lymph node, masuk lagi ke pembuluh limfatik, baru nanti masuk ke ductus thoracicus, masuk ke atrium kanan ya, vena cava, masuk ke atrium kanan. Kemudian yang sisi kiri ini masuk ke vena subclavia, kemudian masuk lagi ke atrium kanan. Pembuluh limf ada di seluruh tubuh ya, kecuali di bagian kepala. Ya. Ada nodus-nodusnya. Ini cervical node, thoracic cavity node ya, nodus axilla ya, supratrochlear nodes, abdominal cavity node, pelvic cavity node, dan inguinal node. Jadi terkait dengan fungsinya sebagai imunitas, jadi pada misalnya pada kanker, ini merupakan jalur untuk penyebaran ya sel-sel kanker. Makanya nanti suka diraba, oh nodusnya membesar, kelenjar limfnya membesar gitu. Sirkulasi limfatik dan volume cairan interstisial. Cairan yang keluar itu melebihi daripada, jadi cairan yang keluar itu melebihi dari cairan yang masuk
tadi yang saya bilang ya, sehingga nanti cairan ekstra itu akan masuk ke limfatik ya, kemudian nanti dibalikkan lagi ke sirkulasi. Normalnya cairan limf itu selama 24 jam itu 2 sampai 4 liter. Tadi net filtration itu berapa? 3 liter kan. Tujuannya sirkulasi limfatik ini mempertahankan tekanan di interstisial itu tetap rendah lah dibandingkan di kapiler, ya, supaya nanti dari kapiler bisa masuk ke interstisial. Oke, ini referensinya. Ini sebenarnya referensinya sudah yang terbaru ya, dari 2019, cuma saya lupa ganti di sini karena ada gambar-gambar yang udah saya insert ya, kayak ini yang baru. Oke. Ada pertanyaan?